seperti ini. Ada juga yang bentuknya sudah onboard yang menancap pada komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, jika menggunakan medianya itu menggunakan media nirkabel atau wifi, maka interface-nya itu tidak seperti ini, tetapi dia menggunakan access point atau gelombang radio. Nah, gelombang radio, access point, wireless client atau interface card seperti ini, network interface card seperti ini, untuk berkomunikasi satu dengan lain, maka dibutuhkan sebuah alamat. Sama seperti kita, rumah kita, untuk berkomunikasi supaya bisa kita dikirimi data, diidentifikasi ini rumahnya siapa dan sebagainya, maka dibutuhkan sebuah alamat. Nah, di komputer juga begitu. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di komputer yang lain, maka dibutuhkan sebuah alamat IP address. Jadi IP address. Jadi sebenarnya IP address itu melekatnya pada interface, bukan pada komputer. Kalau interface-nya baru melekat pada komputernya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Kesimpulannya adalah satu komputer itu bisa memiliki lebih dari satu alamat atau IP address, tergantung dari jumlah interface yang digunakan. Itu adalah alamat IP address. Jadi sekali lagi, IP address itu adalah alamat atau label numerik yang ditetapkan pada setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya, apa sebenarnya fungsi dari IP address? Secara garis besar, di sini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah sebagai identitas host atau identifikasi jaringan, terbuka jaringannya. Jadi host ini supaya bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, maka dia harus memiliki alamat. Nah, alamat di servernya Google, servernya YouTube, servernya e-learning yang ada di sekolah atau di kampus masing-masing, itu kan memiliki IP address. Kalau tidak memiliki IP address, maka server itu ya tidak bisa diakses karena tidak diketahui alamatnya di mana. Oleh karena itu membutuhkan sebuah IP address. Jadi yang kedua digunakan sebagai pengalamatan lokasi atau alamat server. Itu secara umum fungsinya ada dua. Nah, kemudian berdasarkan cakupannya, IP address atau alamat yang melekat pada interface itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan cakupannya. Yang pertama adalah IP public, yang kedua adalah IP private. IP public ini adalah IP yang bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Jadi kalau ada server kemudian dikasih IP public, maka server tersebut yang ada di rumah kita itu sudah bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Dari manapun, dari seluruh dunia ini sudah bisa diakses jika komputer kita menggunakan IP public. Biasanya IP public ini cukup mahal ya, karena dari ISP atau Internet Service Provider atau dari vendor itu hanya dikasih satu atau dua IP public, karena IP public ini tidak mahal dan IP public ini terkoneksi langsung ke internet tanpa harus menggunakan router, tanpa harus menggunakan perangkat-perangkat yang lain, itu sudah langsung bisa connect ke internet. Kedua, IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan untuk hal yang umum seperti server website, server email, router, wifi, dan sebagainya. Jadi tidak semua perangkat menggunakan IP public. Kita memiliki kelas-kelas yang sedikit, ibaratnya di sekolah atau di kampus, kelasnya itu kecil. Kelasnya itu kecil-kecil, sedikit, jumlah kelasnya sedikit, tetapi isi di kelas yang sedikit tadi itu banyak isinya. Analoginya seperti itu. Kalau kelas C, langsung ke kelas C, itu jumlah kelasnya banyak, tetapi isinya di dalam kelas itu sedikit. Contoh IP address. Terima kasih. Smart Services, Jaya.